Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Murojiso dengan NIM 42122010058 dari Mekatronika 5B Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program untuk klasifikasi karakter tulisan tangan pada dataset MNIST menggunakan Hawk Features Extraction dengan Classifier Support Vector Machine atau SVM, serta evaluasi performa menggunakan Leave One Out Cross Validation atau LOCV. Baik, untuk yang pertama kali kita lakukan adalah kita load dataset dari CSV, di mana kita menggunakan pustaka pandas dengan alias PD. Selanjutnya kita buat variabel train data dan test data. Masing-masing itu kita baca file CSV, kemudian kita letakkan di kedua variabel ini. Data untuk train itu merupakan balance MNIST subset, dan untuk test merupakan balance MNIST test. Data ini merupakan hasil generate dari CSV yang telah disamakan sampelnya untuk tiap kelas. Dua file ini didapatkan dari program train PI dan test PI, dimana untuk train PI yang pertama kita menggunakan file yang besar ini, mdis by merge train. Kemudian kita hanya mengambil 3000 data. Setelah itu kita samakan distribusinya untuk tiap kelas, kita generate file CSV baru, muncullah file yang ini, balance MNIST subset. Begitu pula dengan yang tes, kita menggunakan file MNIST by merge yang tes. Setelah itu kita ambil 3000 data, kemudian kita distribusi kelasnya. Setelah itu kita generate file baru, yaitu balance MNIST test subset.csv. Kedua file CSV inilah yang akan kita pakai di machine learning ini. Kemudian kita ambil row-nya itu hanya sebanyak 2950, baik untuk train dan test. Setelah itu kita print kedua shape-nya. Setelah itu kita pisahkan fitur dan labelnya. Untuk Xtrain itu kita menggunakan ilog, begitu juga dengan Ytrain, Xtest dan Ytest. Untuk yang ini maksudnya adalah kita mengambil semua baris, dan untuk kolom kita ngambil dari indeks 1 sampai kolom paling terakhir. Ini merupakan untuk datanya. Begitu juga dengan yang ini. Kemudian yang Ytrain kita mengambil semua baris, tetapi kita mengambil kolom 0 saja. Ini merupakan untuk label Ytrain dan ini label untuk Ytest. Setelah itu kita tampilkan shape dari Xtrain dan Ytrain, dimana untuk Xtrain itu ada 2950 sampel dengan 784 fitur. Yang untuk Ytrain ini ada 2950 label. Selanjutnya kita reshape untuk pemrosesan gambar. Untuk Xtrain gitu kita reshape -1,28,28. Untuk Ytest juga sama, itu -1,28,28. Selanjutnya kita tampilkan hasil reshape tadi. Didapatlah ada 2950 sampel dengan dimensi 28 kali 28. Selanjutnya kita coba tampilkan salah satu gambar. Kita import matplotlib.pyplot sebagai PLT. Kita coba ambil dari indeks 38 untuk Xtrain dan labelnya jadi 38 juga. Ini kita tampilkan nanti. Kemudian kita show. Didapatlah gambar tulisan tangan 0 dengan labelnya juga 0, sudah sama. Setelah itu kita mulai ekstrak fitur dari Hawk-nya. Kita import pustaka Sky Image Feature dan Skyline Processing. Kita ambil Hawk dan Standard Scalar. Di sini kita buat fungsi extract Hawk Features dengan inputnya adalah image. Selanjutnya kita buat daftar kosong untuk menampung hasil feature nanti, yaitu Hawk Features. Setelah itu kita lakukan pengulangan image di images. Kemudian kita buat untuk feature-nya dengan fungsi Hawk, dimana parameternya ada orientasinya itu 9, pixel per sel 8 dengan sel per blok 2, dan normalisasi bloknya kita menggunakan L2. Selanjutnya kita taruh Hawk feature tadi ke dalam daftar kosong tadi. Setelah itu kita kembalikan. Nah, kita panggil fungsi yang ekstrak Hawk feature tadi untuk mengekstrak Xtrain, kita simpan di Xtrain Hawk. Begitu pula dengan Xtest, kita simpan di Xtest Hawk. Selanjutnya kita standarisasi fitur Hawk-nya. Kita buat dulu instance-nya.
dengan nama scalar. Selanjutnya kita fit transform extend hook tadi dan juga extend hook, dan kita tampilkan shape-nya, maka didapatlah ada 144 fitur. Selanjutnya kita bangun dan latih model untuk classifier-nya. Di sini kita menggunakan SVM yang kita import dari pustaka scalar.svm. Kemudian kita inisialisasi model SVM-nya dengan nama SVM model, dan parameternya adalah linear, yang berarti dia akan mencari garis pemisah linear antar kelas, dan parameter selanjutnya adalah C yang akan mengontrol marginnya. Selanjutnya kita latih model SVM ini dengan parameter untuk latihannya itu adalah extend hook yang udah kita ekstrak sebelumnya. Kemudian parameter kedua adalah y-train-nya, labelnya. Setelah itu kita prediksi pada dataset dari tesnya, kita taruh di variabel y-pred yang kita prediksi dengan parameter extend hook ya. Selanjutnya kita evaluasi modelnya ini. Kita import metode evaluasinya menggunakan LOO atau leave one out dari Scalar model selection. Kita import lagi SFC. Kita ingin melihat hasil dari akurasi score, confusion matrix, precision score, dan F1 score yang kita import dari Scalar matrix. Kita menggunakan NumPy, kita import hook dan exposure. Pertama kita buat lagi fungsi untuk ekstrak hook feature-nya dengan input image. Kita buat lagi daftar kosong, dimana kita buat dengan menggunakan parameter pixel 4, kemudian cell per blocknya 2, visualize-nya kita buat false saja, dimana gambarnya ini kita reset terlebih dahulu dengan dimensi 28x28. Selanjutnya kita masukkan hasil ekstrak tadi ke dalam daftar kosong yang ini, hook features. Selanjutnya kita kembalikan hook feature tersebut. Kemudian kita ekstrak extend tadi, gunakan fungsi yang sudah kita buat sebelumnya. Kita inisialisasikan metode evaluasi LOO-nya dengan nama LOO. Kita simpan hasilnya di y-true dan y-pred hasil evaluasinya nanti. Tapi kita buat daftar kosong dulu. Setelah itu kita lakukan pembagian LOO di datanya ini, dimana hasilnya kita simpan di y-true. Untuk data yang kita masukkan adalah y-test LOO dan y-pred atau predicted nanti menggunakan data hasil y-pred LOO. Setelah itu kita hitung akurasinya menggunakan data dari y-true tadi dan y-predict atau y-pred. Begitu juga dengan confusion, precision, dan F1 score. Khusus untuk precision dan F1 kita menggunakan tambahan average weighted, begitu juga dengan F1. Setelah itu kita tampilkan akurasi, confusion matrix, precision, dan F1. Untuk akurasi kita dapat 0,74, precision 0,74, F1 score 0,739 atau 0,74. Nah, untuk confusion matrix ini kurang jelas sehingga kita bisa percantik lagi. Kita import pustaka matplotlib sebagai PLT, dan kita import seaborn, dan kita import pustaka scalar matrix. Kita ambil confusion matrix, kita ulangi sama seperti sebelumnya. Kita ulangi dengan menggunakan y-true dan y-pred, dimana untuk ukurannya kita menggunakan 10x8 dengan judulnya itu adalah confusion matrix. Untuk label di sumbu X nanti itu adalah predicted labels, dan Y di sumbu Y itu adalah true labels. Kemudian kita show hasilnya, didapatlah hasil plot yang demikian. Nah, dapat dilihat untuk distribusi kelasnya itu sudah merata dari 0 sampai 46. Sebagai contoh misalkan di 5 itu kita ada 40 data yang diprediksi, juga 40. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.